ini yang terakhir ya, ini adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal ya. Nah, kelenjar suprarenal ini ya bisa kita temukan di atas katut ginjal ya, posisinya itu retroperitoneal, jadi dia ada dua, kiri dan kanan ya. Nah, dia dilapisi oleh kapsul jaringan ikat yang ini ya. Ini adalah kapsul jaringan ikatnya. Di sini nanti bisa ditemukan sel-sel adiposit ya. Nah, kemudian yang ini ya, yang luas ini adalah daerah korteks ya. Ini adalah korteks adrenal, sedangkan ini yang di tengah ini adalah daerah medula ya, medula adrenal. Nah, area korteks itu dibagi atas 3 zona konsentris ya. Kemarin yang pertama adalah glomerulosa ya. Zona glomerulosa ini tepat berada di bawah kapsul ya. Luasnya hanya sekitar 15% dari total luas korteks adrenal ya. Yang ini adalah zona glomerulosa. Sedangkan ini yang paling luas 65 sampai 80% dari total luas korteks adrenal ini adalah zona fasciculata. Yang ini yang berbatasan langsung dengan medula ini adalah zona reticularis ya. Sedangkan yang di tengah ini adalah medula adrenal. Nah, secara embryo kan dia asalnya juga berbeda. Kalau daerah korteks asalnya dari apa? Daerah korteks itu asalnya dari lapisan luar lagi harus mesoderm ya, mesoderm. Kalau yang ini medula neural endoderm ya. Nah, ini ya, ini udah lebih jelas ya dengan pembesaran 100 kali. Ini adalah kapsul ya. Nah, yang tepat di bawah kapsul ini adalah zona glomerulosa. Nah, sel-sel endokrin pada zona glomerulosa ini nanti akan mensintesa hormon apa? Hormon aldosteron. Iya, yang mana? Mineralocorticoid ya. Sedangkan ini yang di bawahnya yang zona fasciculata sel-selnya akan mensekresi hormon glucocorticoid. Glucocorticoid ya. Nah, sedangkan nanti yang di reticularis gonadocorticoid. Testosteron akan mensintesa quick androgen ya. Nah, sedangkan kalau sel-sel yang di medula akan mensintesa epinefrin dan epinefrin dan norepinefrin ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Kalau yang di zona glomerulosa ya, selnya itu lebih kecil kalau kita bandingkan dengan yang zona fasciculata. Kemudian sel-selnya itu tersusun melingkar ya dan lebih rapat ya kalau yang zona glomerulosa. Kemudian dia akan dipisahkan oleh septa-septa. Cuma septanya ini kan kelihatan sangat sempit sekali arealnya ya, karena sel-selnya sangat rapat. Kemudian nanti di sana akan kita temukan juga penampang dari pembuluh darah yang ini ya. Nah, ini adalah pembuluh darah. Jadi nanti hormon yang dihasilkan akan masuk melalui celah di antara endotel pembuluh darah ya. Nah, ini yang zona fasciculata ya. Nah, jadi kalau di zona fasciculata ini selnya lebih besar ya dibandingkan yang zona glomerulosa. Kemudian dia itu tersusunnya dalam roda memanjang ya. Jadi dia memanjang ke bawah ya. Nah, ini nanti di antara sel-selnya ini juga terdapat septa ya. Jadi selnya itu dipisahkan oleh septa jaringan ikat, di mana di situ akan lewat pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Jadi karakteristik dari semua kelenjar endokrin itu sama. Jadi kita akan melihat sel-sel endokrin di sekitarnya pasti banyak pembuluh darah ya, karena dia tidak punya ductus. Jadi produknya akan disalurkan melalui pembuluh darah ya. Nah, ini kita lihat ya yang daerah medula. Nah, kalau daerah medula ya, itu kemarin selnya apa namanya ini? Yang berkelompok ini sel apa namanya? Sel apa namanya? Di medula ini yang berkelompok ini sel apa namanya? Yang
tadi katanya menghasilkan epinefrin dan norepinefrin? Sel apa? Kromafin sel. Nah, kromafin sel itu siapa sebenarnya? Dia apa? Kromafin sel itu? Dia modifikasi dari neuron postganglionik simpatetik, yang mana dia nggak punya akson dan tidak punya dendrit ya. Nah, itu sebenarnya yang kromafin sel. Jadi dia ini juga suatu neuron sekretory ya, modifikasi ya. Nah, yang mana dia punya kemampuan untuk mensintesa hormon epinefrin dan norepinefrin, tapi terutamanya epinefrin. Jadi 80% itu adalah epinefrin ya. Nah, sama seperti yang di korteks, di sini juga banyak pembuluh darah ya, yang pasti ya. Jadi itu karakteristik utama dari semua kelenjar endokrin. Oke ya, jadi itu nanti yang akan diamati untuk yang kelenjar adrenal atau suprarenal. Jadi ada 3 ya untuk preparat